Aku selalu dihina dan dianggap tak becus menjadi istri oleh mertua dan iparku. Tapi saat kebenaran terungkap, mereka akhirnya malu ketika mengetahui kelakuan anaknya. Hari itu adalah hari pertama aku menjejakkan kaki di rumah besar milik keluarga Raka, suamiku. Semuanya terasa seperti mimpi yang indah, seperti cerita dalam novel romantis yang selalu aku baca waktu masih muda. Raka, suamiku, adalah pria yang tampan dan penuh perhatian. Dia memiliki senyum yang bisa membuat hati siapapun luluh. Kami baru saja menikah 2 minggu yang lalu, dan hari ini aku memulai peran baruku sebagai seorang istri yang tinggal bersama keluarga besar. Ibu Rina, mertuaku adalah wanita yang sangat anggun dan penuh kasih. Ia menyambutku dengan hangat, menunjukkan aku ruang tamu yang indah dan segala hal yang perlu aku tahu tentang rumah ini. Dina, saudara iparku yang paling tua, juga menyambutku dengan senyum lebar, meskipun terasa agak kaku. Aku tahu, mungkin mereka masih beradaptasi dengan kehadiranku yang tiba-tiba menjadi bagian dari keluarga ini. Aku pun berusaha keras untuk membuat kesan yang baik. Pada awalnya, segalanya terasa sangat sempurna. Raka dan aku sering berjalan-jalan bersama di taman belakang rumah, berbicara tentang masa depan dan merencanakan segala hal. Bahkan, Ibu Rina sering mengajakku memasak bersama di dapur, memberi tips-tips memasak dengan penuh perhatian, seolah aku benar-benar anaknya sendiri. Dina juga tidak begitu sering mengkritik, meskipun kadang dia sedikit menganggap aku agak kaku. Tapi aku tidak peduli, toh aku baru menikah, dan pasti semua akan berjalan dengan baik seiring waktu. Namun, hari-hari indah itu mulai terasa sedikit berbeda. Seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Mertua dan saudara, iparku mulai sering memberikan komentar-komentar yang menurutku sedikit terlalu tajam. Awalnya aku berpikir itu hanya lelucon, tapi lama-lama aku mulai merasakannya lebih dalam. Setiap kali aku mencoba memasak, Ibu Rina akan mengatakan, "Alia, kamu harus lebih banyak belajar memasak. Suamimu pasti akan senang kalau makanannya lebih bervariasi." Atau Dina yang sering bilang, "Kamu tahu, ya Raka itu sangat suka kalau istri bisa membuat rumah terasa hangat. Mungkin kamu bisa belajar sedikit lebih banyak tentang itu." Aku mulai merasa canggung, seolah-olah semua yang kulakukan selalu salah di mata mereka. Suatu hari, ketika aku membuat makan malam, Ibu Rina dan Dina duduk di meja makan, dan aku mulai menyajikan masakan yang aku buat. Mereka mulai mencicipi satu persatu dan saling bertukar pandang, sebelum Ibu Rina akhirnya berkata, rasanya biasa saja, Alia. Seharusnya lebih banyak bumbu." Aku hanya bisa tersenyum dan berkata, "Oh, iya Bu, saya akan coba lagi." Tetapi di dalam hatiku, aku merasa tersinggung. Bukan hanya soal memasak, namun semakin hari, mereka mulai mengkritik hampir semua hal yang aku lakukan. Seperti saat aku mencoba membersihkan rumah, Dina berkata, "Kamu tahu kan, kalau rumah ini besar sekali, jadi harus selalu bersih dan rapi. Raka pasti tidak suka kalau rumahnya kotor." Aku hanya bisa menahan diri, berusaha untuk tidak melawan atau membantah. Tapi lama-kelamaan, rasa tidak dihargai itu mulai menggerogoti hatiku. Raka, suamiku, sebenarnya sering membela aku ketika Ibu Rina atau Dina memberikan komentar pedas. "Mama, Dina, jangan terlalu keras pada Alia. Dia baru saja menikah, butuh waktu untuk menyesuaikan diri," katanya. Aku merasa sedikit lega dengan dukungan Raka. Meskipun kadang-kadang aku merasa seolah dia lebih memilih untuk menghindari konfrontasi daripada benar-benar berusaha melindungiku. Tapi ada satu hal yang tak bisa aku pungkiri. Raka semakin sering sibuk dengan pekerjaan dan temannya. Beberapa kali dia pulang larut malam tanpa memberi penjelasan yang jelas. Ketika aku bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dia hanya menjawab, "Banyak pekerjaan di kantor, sayang." Nanti aku jelaskan. Aku merasa ada jarak yang perlahan terbentuk antara kami. Meskipun dia mencoba memberikan perhatian, aku merasa dia semakin menghindar, dan itu membuatku merasa semakin terasing. Di sisi lain, Ibu Rina dan Dina semakin sering mengkritik, terutama setelah aku mencoba membuat perubahan kecil di rumah. Misalnya, aku mengganti beberapa dekorasi di ruang tamu,
dan Ibu Rina dengan terang-terangan mengatakan, sepertinya ini tidak cocok, Alia. Mungkin kamu bisa coba yang lebih elegan. Sedangkan Dina menambahkan, iya, lebih baik seperti yang ada di rumah teman-temanku, lebih modern. Aku mencoba untuk tetap tenang dan mengatakan, terima kasih Bu Dina, saya akan pikirkan itu. Namun, di dalam hatiku, aku merasa sangat kecil dan tidak pernah cukup baik bagi mereka. Satu-satunya tempat yang aku rasa sedikit nyaman adalah di kamar tidur kami. Tetapi, semakin lama, aku mulai merasa bahwa Raka pun berubah. Tidur terlambat, selalu sibuk, jarang berbicara. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia masih peduli padaku? Apakah dia masih melihatku sebagai istri yang berharga? Atau apakah aku hanya sekadar pelengkap dalam kehidupannya? Aku berusaha keras untuk memahami apa yang terjadi. Aku ingin menjadi istri yang baik, namun semakin banyak penghakiman dari orang-orang di sekitar kami. Terkadang, aku merasa bingung apakah aku yang salah atau mereka yang terlalu keras. Namun, satu hal yang pasti, aku mulai merasa terjebak di dalam pernikahan ini. Mungkin, ini bukan hanya soal aku yang belum cukup baik, tapi mungkin juga ada hal lain yang sedang terjadi yang aku belum tahu. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan aku mulai merasa bahwa kehidupan pernikahanku tidak seindah yang kubayangkan. Mertua dan saudara ipar semakin sering mengkritik, meskipun aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku semakin merasa seperti orang asing di rumah ini, bahkan dengan Raka di sisiku. Setiap kali aku berbicara, seakan-akan kata-kataku tidak cukup penting. Setiap kali aku mencoba melakukan sesuatu dengan cara sendiri, seperti memasak atau merapikan rumah, selalu ada saja komentar dari Ibu Rina atau Dina yang membuatku merasa lebih kecil. Suatu pagi, ketika aku sedang membersihkan dapur, Ibu Rina masuk dan melihatku menyapu lantai. Dia memandangku sekilas dan berkata, Alia, kamu tahu kan, kalau kebersihan itu sangat penting. Rumah ini harus selalu rapi, terutama kalau ada tamu datang. Aku hanya tersenyum lemah, mencoba menahan perasaan yang mulai memuncak. Aku merasa tidak dihargai, tetapi aku tidak ingin menunjukkan betapa sakitnya mendengar perkataan itu. Raka, suamiku, semakin lama semakin sibuk. Aku tahu dia bekerja keras, tetapi aku juga merindukan perhatian darinya. Semakin banyak waktu yang dia habiskan untuk urusan pekerjaan, semakin jarang dia pulang tepat waktu. Kadang, dia pulang larut malam, dan aku tidak bisa menahan rasa khawatir. Saat aku bertanya, kamu kenapa pulang terlambat lagi, Kak? Dia hanya menjawab dengan singkat, banyak pekerjaan, sayang. Aku merasa semakin terabaikan, dan meskipun dia masih berbicara denganku, aku merasakan ada jarak yang semakin besar antara kami. Pernikahan yang dulu penuh dengan harapan kini terasa seperti rutinitas kosong. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang perasaanku, Raka terlihat lelah dan enggan mendengarkan. Aku mulai merasa bahwa mungkin aku adalah satu-satunya yang peduli tentang hubungan ini. Aku merasa seolah aku berjuang sendirian, dan dia hanya tinggal di sampingku tanpa benar-benar ada untukku. Namun, yang paling menyakitkan adalah perlakuan dari Ibu Rina dan Dina. Mereka terus-menerus mengkritik segala hal yang kulakukan, seolah aku tidak pernah cukup baik. Suatu hari, ketika aku mengatur meja makan untuk makan malam, Dina tiba-tiba berkata, Alia, kamu harus lebih banyak belajar tentang cara menyajikan hidangan. Raka lebih suka kalau makanannya disajikan dengan lebih elegan. Aku merasa panas di wajahku. Sudah berapa kali aku mencoba melakukan yang terbaik, tetapi selalu saja ada komentar yang menusuk hati. Kenapa mereka tidak bisa menghargai usaha yang aku lakukan? Tapi yang lebih membuatku merasa tertekan adalah perubahan sikap Raka. Meskipun dia masih bilang dia mencintaiku, aku merasa semakin jauh darinya. Aku mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku tidak tahu harus bertanya apa. Aku merasa takut untuk mencari tahu, karena aku tidak ingin mendengar hal-hal yang mungkin bisa menghancurkan hatiku. Aku memutuskan untuk mengikuti perasaanku, dan mulai mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi. Aku mulai memperhatikan setiap pergerakan Raka. Setiap kali dia pulang larut malam, dia tampak lebih gelisah dari biasanya.
Aku mulai mencurigai bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa begitu saja membiarkan perasaan ini merasukiku tanpa mencari kebenaran. Suatu malam aku menemukan sebuah pesan di ponsel Raka yang tertinggal di meja. Ketika aku membuka pesan tersebut, hatiku serasa dihantam petir. Di layar ponsel itu tertera percakapan antara Raka dan seorang wanita yang tidak aku kenal. Pesan-pesan itu mengungkapkan bahwa mereka sudah lama berhubungan, dan Raka bahkan merencanakan untuk bertemu dengannya beberapa kali. Aku hampir tidak bisa mempercayai apa yang aku lihat. Raka, suamiku, yang selalu mengatakan bahwa dia mencintaiku, ternyata telah berselingkuh. Selama ini aku merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa ini yang sebenarnya terjadi. Aku merasakan dunia seperti runtuh di sekitarku. Semua rasa sakit, semua pengorbanan yang selama ini aku lakukan, terasa sia-sia. Aku merasa dikhianati, tidak hanya oleh suamiku, tetapi juga oleh keluarganya yang selama ini terus-menerus menghinaku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Air mataku mengalir begitu saja, tetapi aku tidak ingin mereka melihatku rapuh. Aku tidak ingin memberikan mereka kepuasan untuk melihat aku jatuh. Aku berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatiku hancur. Keesokan harinya, aku memilih untuk tidak mengatakan apa-apa kepada Raka. Aku mencoba menjalani hari-hariku seperti biasa, tetapi hatiku terasa sangat berat. Setiap kali aku bertemu dengan Ibu Rina atau Dina, aku merasa seperti mereka tahu ada sesuatu yang salah. Mereka mulai lebih sering mengajakku berbicara, seolah ingin memberikan perhatian lebih. Tapi aku tidak bisa merasa nyaman dengan semua itu. Aku tahu mereka tidak benar-benar peduli padaku. Mereka hanya merasa bahwa aku adalah bagian dari keluarga mereka yang perlu dikendalikan. Aku masih belum bisa memutuskan apa yang harus aku lakukan. Aku merasa sangat bingung dan terluka. Aku ingin memberitahu Raka tentang apa yang aku temukan, tetapi aku takut dia akan mengingkari semuanya dan menyalahkanku. Aku tahu ini akan merusak segala hal, tetapi aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan aku harus memilih antara tetap bertahan dengan pernikahan ini atau pergi mencari kebahagiaan yang lebih baik. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi perempuan yang dihina dan tidak dihargai. Entah bagaimana caranya, aku akan mendapatkan keadilan. Meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit yang selama ini aku hindari. Sebelum aku bisa berbicara dengan Raka, aku harus menghadapinya dengan kepala tegak. Aku tidak akan membiarkan diriku terus-terusan diperlakukan seperti ini. Aku merasa sudah cukup lama menahan perasaan ini. Setiap hari, aku bangun dan menjalani rutinitas yang sama, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi semakin hari, aku semakin merasa seperti hidup dalam kebohongan. Aku tahu ada sesuatu yang salah, dan aku tidak bisa lagi mengabaikannya. Perselingkuhan Raka, yang aku temukan dalam pesan di ponselnya, terus menghantuiku. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi situasi ini, tetapi yang aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang. Spon. Hari itu aku memutuskan untuk berbicara dengan Raka. Aku tidak bisa lagi menyembunyikan rasa sakitku. Aku sudah lelah menjadi istri yang selalu dianggap salah oleh keluarganya, sementara dia terus menghindar dan tidak memberi penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku menunggu dia pulang dari kantor, dan ketika dia masuk ke rumah, aku sudah siap untuk menghadapi kenyataan. Raka, kita perlu bicara, kataku dengan suara yang tenang, meskipun hatiku berdegup kencang. Raka memandangku sejenak, lalu meletakkan tasnya di meja. Ada apa, sayang? Jawabnya sambil tersenyum, tetapi senyumnya terasa dipaksakan. Zviri biasa, dan sedang November yang akan datang, dan aku sudah selfie untuk membuatnya menghadapinya. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tahu tentang wanita itu. Aku meletakkan ponselnya di atas meja, menunjukkan pesan-pesan yang sudah aku baca. Raka, kamu berselingkuh dengan wanita itu. Raka terdiam beberapa detik, wajahnya berubah menjadi pucat. Aku bisa melihat ekspresi terkejut dan cemas di wajahnya, tetapi aku tidak merasa kasihan padanya. Aku merasa seperti dikhianati, dan kini saatnya untuk mencari jawaban.
Alia, aku bisa jelaskan, kata Raka dengan nada terbata-bata. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Aku hanya diam dan menatapnya. Selama ini, aku menahan diri untuk tidak membuka semua kebohongan ini. Tetapi sekarang, aku tidak akan mundur. Jadi kamu tidak ingin mengakui bahwa kamu sudah mengkhianatiku? Tanyaku tajam. Selama ini kamu bilang kamu mencintaiku, tetapi di belakangku, kamu melakukan hal ini. Raka terlihat bingung dan gelisah, lalu dia menghela napas panjang. Alia, aku memang melakukan kesalahan besar, katanya akhirnya, suaranya serak. Aku tidak bisa menjelaskan semuanya, tapi aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan itu terjadi. Aku merasa hatiku semakin hancur mendengar kata-katanya, tetapi aku juga tidak bisa menahan amarah dan rasa sakit yang begitu mendalam. Aku sudah merasa ada yang salah. Setiap malam kamu pulang terlambat, setiap kali aku mencoba berbicara denganmu, kamu selalu menjauh. Aku tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan ternyata ini yang kamu sembunyikan dari aku. Raka menundukkan kepala, tidak bisa menatapku lagi. Alia, aku tahu aku telah menyakitimu. Aku minta maaf. Tapi itu tidak berarti aku tidak sayang kamu. Aku hanya tersesat. Hatiku terasa seperti dipukul ribuan kali. Aku merasa marah, kecewa, dan sangat terluka. Jadi, ini semua hanya kesalahan? Hanya kebetulan? Tanyaku dengan suara gemetar. Raka, kamu telah merusak kepercayaan yang selama ini. Kubangun, kamu telah merusak segalanya. Aku merasa tubuhku lemas. Dan aku hampir tidak bisa berdiri tegak. Aku tahu aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah lelah menjadi perempuan yang selalu dihina, yang tidak dihargai. Mertua dan saudara iparku yang selama ini merendahkanku, kini malah semakin menunjukkan betapa tidak pedulinya mereka terhadap perasaanku. Dan Raka, suamiku, yang seharusnya menjadi pelindungku, ternyata malah mengkhianatiku. Namun, yang lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa selama ini, aku tidak tahu apapun tentang kebohongan ini. Aku merasa seperti orang bodoh yang terus berharap bahwa pernikahan ini akan berubah menjadi lebih baik. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku tidak bisa bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan ini. Ketika Raka melihat aku mulai menangis, dia mencoba mendekat, tetapi aku menghindar. Jangan sentuh aku, kataku dengan suara pelan, tetapi tegas. Aku sudah cukup. Aku tidak bisa lagi percaya padamu. Raka terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku merasa kesal, tetapi juga sangat lelah. Aku tidak ingin lagi membicarakan apapun dengannya. Aku sudah terlalu banyak memberi kesempatan, dan semua itu sia-sia. Aku tidak tahu apakah aku akan bisa memaafkan Raka atau tidak, tapi saat itu, aku tahu satu hal, aku harus melindungi diriku sendiri. Hari itu, aku tidak bisa menahan rasa sakit yang menggerogoti hatiku. Aku tahu aku harus memilih untuk pergi, untuk melepaskan semua kebohongan ini. Namun, di sisi lain, aku merasa terperangkap. Aku merasa bahwa keluarganya juga turut bertanggung jawab atas sejauh ini. Mereka yang selalu mengkritikku, menghina aku tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua penghinaan yang aku terima selama ini ternyata tidak ada artinya dibandingkan dengan pengkhianatan yang dilakukan Raka. Aku memutuskan untuk tidak tinggal di rumah itu lagi malam itu. Aku mengemas beberapa barang dan pergi ke rumah temanku yang selalu ada untukku meskipun aku merasa canggung harus meminta bantuan. Aku tahu, langkah ini akan menjadi awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Tetapi aku juga sadar bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk kebahagiaan dan martabatku. Ketika aku meninggalkan rumah itu, hatiku terasa berat. Tetapi, aku tahu ini adalah langkah yang tepat. Keluarga Raka, yang selama ini menghina aku, akhirnya akan mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Aku tidak lagi bisa dipermainkan oleh mereka atau oleh suamiku. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih kuat daripada yang mereka kira. Aku tidak tahu apa yang lebih berat. Kenyataan bahwa aku sudah meninggalkan rumah itu, atau kenyataan bahwa aku merasa hancur di dalam.
Meninggalkan Raka adalah keputusan yang sulit. Namun saat aku akhirnya berada jauh dari rumah itu, rasa lega sedikit mulai meresap. Setiap langkah yang aku ambil seolah membebaskan aku dari beban yang selama ini kutanggung, meski hatiku masih merasa sangat terluka. Temanku, Anissa, dengan sabar mendengarkan cerita panjang lebar tentang apa yang telah terjadi. Dia memberiku ruang untuk merenung dan memberi nasihat agar aku tidak terburu-buru mengambil keputusan besar. Alia, kamu berhak merasa marah, tapi jangan biarkan amarah itu menguasai kamu. Fokus dulu pada dirimu, katanya. Aku merasa beruntung memiliki sahabat sepertinya, yang tidak menilai dan justru memberiku kekuatan untuk berdiri tegak lagi. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun aku merasa sedikit lebih baik, aku tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Ternyata, aku tidak hanya kehilangan suami yang kucintai, tapi juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keluarganya telah menjadi bagian dari beban hidupku. Mereka yang selalu menghina aku, yang selalu merasa lebih tahu segalanya, dan yang selalu merasa berhak mengatur hidupku, tiba-tiba menjadi sangat diam. Ibu Rina dan Dina, yang dulu sering memberi komentar pedas tentang aku, tidak menghubungiku sama sekali setelah insiden itu. Aku merasa bingung, apakah mereka benar-benar peduli, atau apakah mereka hanya merasa cemas karena kenyataan yang terbuka di depan mata mereka. Hingga satu hari, tiba-tiba Ibu Rina menghubungiku. Suaranya terdengar berbeda, penuh penyesalan. Alia, bisa kita bicara? Tanyanya dengan nada yang lembut, jauh dari kerasnya suara yang biasa terdengar saat dia mengkritikku. Aku terdiam sejenak. Sudah lama aku tidak mendengar suara Ibu Rina, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk berbicara dengannya. Tapi semusumri beberapa detik aku memutuskan untuk mengangkat telepon itu. Iya Bu, ada apa? Jawabku, suaraku tetap tenang, meskipun ada perasaan campur aduk di dalam hatiku. Alia, kami semua sangat menyesal. Aku, Dina, kami seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu, kata Ibu Rina dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku tahu, aku banyak salah selama ini. Aku terlalu menghakimi kamu tanpa tahu yang sebenarnya. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kami salah. Hatiku terasa sesak mendengar kata-kata itu. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa senang karena mereka akhirnya mengakui kesalahan mereka atau justru merasa lebih terluka. Semua kata-kata mereka yang dulu seolah menghancurkan kepercayaan diriku dan kini mereka ingin meminta maaf setelah semuanya terbuka. Bu, ini bukan hanya tentang kritik atau hinaan yang saya terima. Ini tentang rasa dihargai dan dipercaya. Saya merasa seperti tidak pernah bisa menjadi diri saya sendiri di depan keluarga ini. Jawabku, suaraku mulai bergetar. Dan sekarang, setelah semuanya terbuka, kamu baru sadar apa yang terjadi? Ibu Rina terdiam beberapa saat, mungkin mencoba mencerna kata-kataku. Aku tahu ini semua tidak mudah untukmu, Alia. Lanjutnya. Tapi aku ingin kamu tahu, kami benar-benar minta maaf. Dina juga menyesal dengan sikapnya selama ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di antara kamu dan Raka. Kami hanya terlalu terfokus pada hal-hal yang tidak penting. Kami sangat menyesal. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa seperti angin yang datang begitu saja, membelai wajahku yang sudah lama terluka. Mereka meminta maaf, tetapi apakah itu cukup? Aku tidak tahu. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk menerima permintaan maaf mereka. Segala hinaan yang aku terima dulu tidak bisa begitu saja dilupakan. Baiklah, Bu. Jawabku akhirnya setelah beberapa detik hening. Saya akan pikirkan itu. Tapi saya rasa kita semua butuh waktu untuk merenung. Aku memutuskan untuk mengakhiri percakapan itu dengan cara yang tenang. Aku tidak ingin memberi mereka harapan bahwa aku akan segera kembali atau melupakan semuanya. Begitu saja. Aku butuh sesuatu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Setelah percakapan dengan Ibu Rina, Dina juga menghubungiku. Alia, aku minta maaf banget. Aku salah banget selama ini, katanya dengan suara penuh penyesalan. Aku terlalu banyak mengkritik kamu tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku benar-benar nggak tahu kalau Raka melakukan itu, dan aku merasa bodoh karena sudah ikut-ikutan menghina kamu.
Aku bisa merasakan penyesalan dalam suara Dina, meskipun masih ada sedikit rasa canggung di antara kami. Aku tahu dia merasa bersalah, dan aku tahu bahwa dia hanya berusaha menebus semua kesalahan yang dia buat. Tapi, sejujurnya, itu tidak mudah. Untukku, aku merasa seperti sudah terlalu banyak terluka untuk langsung bisa memaafkan mereka. Aku menghargai permintaan maaf kamu, Dina. Jawabku, mencoba untuk tetap tenang. Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar memproses semuanya. Kamu harus mengerti kalau tidak mudah bagi aku untuk menerima semuanya begitu saja. Aku tahu Dina merasa bingung dan aku tidak ingin menyakitinya lebih dalam. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa langsung menerima semua permintaan maaf mereka begitu saja. Penyesalan mereka mungkin tulus, tetapi aku harus mencari cara untuk memulihkan diriku terlebih dahulu. Setelah beberapa minggu berlalu, aku mulai merenung. Memang, Ibu Rina dan Dina sudah menyadari kesalahan mereka. Tapi apakah itu cukup untuk mengubah pandanganku? Aku masih merasa bahwa keluarga mereka telah membuat hidupku begitu sulit selama ini. Apakah aku bisa memaafkan mereka? Aku masih belum tahu. Namun satu hal yang aku tahu pasti adalah bahwa aku tidak akan membiarkan diriku kembali terperangkap dalam rasa sakit dan penghinaan. Aku sudah belajar banyak tentang diriku sendiri. Aku bisa kuat tanpa mereka. Aku bisa berdiri tegak, meskipun keluarga suamiku telah meremukkan harga diriku. Kini, saatnya aku untuk merangkai hidupku sendiri tanpa bayang-bayang kebohongan dan penghinaan yang pernah ada. Hari-hari berlalu dengan cepat setelah percakapan panjang itu dengan Ibu Rina dan Dina. Mereka telah meminta maaf, tetapi aku tahu perjalanan ini masih jauh dari selesai. Aku masih merasa bingung dan terluka. Meski begitu, ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Mungkin ini adalah saatnya untuk berhenti mencari penerimaan dari orang lain dan mulai menerima diriku sendiri. Minggu pertama setelah aku meninggalkan Raka, aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan diriku sendiri. Aku memutuskan untuk fokus pada pekerjaanku yang selama ini sering aku abaikan. Aku mengambil beberapa proyek baru, melibatkan diri dalam kegiatan sosial, dan mulai kembali ke hobiku yang sempat terlupakan, seperti membaca dan menulis. Semua itu memberiku perasaan damai yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Aku mulai menyadari bahwa selama ini aku begitu bergantung pada pendapat orang lain, terutama keluarganya, tentang siapa aku dan apa yang harus aku lakukan. Seiring waktu, rasa sakit itu mulai mengurangi intensitasnya. Ada kalanya aku teringat tentang Raka, tentang hubungan kami yang dulu penuh harapan, dan tentang impian yang pernah kami bangun bersama. Tapi aku mulai belajar untuk tidak terlalu membiarkan kenangan itu menguasai pikiranku. Aku menyadari bahwa, meskipun cinta itu pernah ada, tidak berarti aku harus tetap terjebak di dalamnya, apalagi jika cinta itu tidak saling menghormati dan menghargai. Aku mulai merasa bebas. Bebas dari kritik yang tidak adil, bebas dari rasa takut untuk tidak memenuhi harapan orang lain. Aku akhirnya bisa menjadi diri sendiri lagi. Aku bukan lagi istri yang selalu dihina, yang selalu merasa tidak cukup baik di mata mertua dan saudara iparnya. Aku adalah Alia, perempuan yang berhak memilih bahagia dan merasa dihargai, tanpa harus terus-menerus membuktikan diri pada orang lain. Suatu hari, setelah aku kembali dari acara seminar yang kuhadiri, aku mendapat pesan dari Ibu Rina. Dia ingin bertemu. Awalnya, aku merasa ragu, karena aku tidak ingin membuka luka lama, namun akhirnya aku memutuskan untuk bertemu dengannya. Mungkin ini adalah kesempatan untuk benar-benar menutup babak lama dan membuka lembaran baru dalam hidupku. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang tenang, jauh dari keramaian rumah besar itu. Ketika Ibu Rina datang, aku melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Tidak ada lagi kemarahan atau kesombongan yang dulu sering terlihat, hanya penyesalan dan keinginan untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. "Iya Bu, ada apa?" Tanyaku dengan hati-hati, meskipun aku sudah memutuskan untuk tidak terpengaruh lagi oleh apapun yang dia katakan. "Iya Alia, aku ingin meminta maaf sekali lagi," katanya, dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. "Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Selama ini aku tidak pernah benar-benar melihatmu dan aku banyak membuat kesalahan.
Aku berharap kamu bisa memaafkan aku, dan kalau bisa, aku ingin kamu tetap menjadi bagian dari keluarga ini. Aku terdiam sejenak. Meskipun kata-katanya terdengar tulus, aku tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa aku terima dengan mudah. Bu, saya menghargai permintaan maaf kamu, tapi saya harus jujur, saya masih butuh waktu. Tidak semudah itu untuk melupakan semua yang sudah terjadi. Jawabku, dengan suara yang tetap tenang. Saya tidak bisa kembali seperti dulu, dan mungkin kita tidak akan bisa menjadi seperti keluarga yang dulu lagi. Tapi saya berterima kasih atas permintaan maaf kamu. Ibu Rina menundukkan kepala, mungkin merasakan betapa beratnya bagi aku untuk menerima semuanya begitu saja. Aku mengerti, Alia. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu kalau aku telah menghancurkan kebahagiaanmu. Aku tersenyum tipis, meskipun hati ini masih terasa penuh dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Saya tahu, Bu. Mungkin ini saatnya kita semua untuk melanjutkan hidup masing-masing dan mencari kebahagiaan kita sendiri. Pertemuan itu tidak mengubah semuanya, tapi itu adalah langkah kecil untuk bisa menerima kenyataan dan melanjutkan hidup tanpa rasa sakit. Aku tidak bisa menghapus semuanya begitu saja, tetapi aku bisa memilih untuk melangkah maju dan tidak membiarkan masa lalu menguasai hidupku. Aku menyadari bahwa untuk benar-benar sembuh, aku tidak perlu lagi mencari pengakuan dari mereka yang tidak pernah bisa menghargai aku dengan tulus. Aku kembali ke kehidupan yang penuh dengan pilihan dan kebebasan. Aku mulai menjalin hubungan baru dengan teman-temanku yang mendukung, dan bahkan ada beberapa peluang karier yang datang dengan sendirinya. Aku merasa diberdayakan dan mulai membangun kembali kepercayaan diriku. Aku tak lagi merasa kecil karena hinandari kraiman, ikaw sa siapa nega, nama itulah yang lebih penting. Di sisi lain, aku mulai belajar untuk memaafkan, meskipun itu bukan hal yang mudah. Aku tidak memaafkan Raka karena dia berselingkuh, tapi aku memaafkan diriku sendiri karena pernah membiarkan diriku merasa tidak cukup baik. Aku memaafkan diriku karena tidak melihat betapa berharganya diriku sebelum semuanya hancur. Pada akhirnya, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Aku tidak bisa lagi berharap pada orang lain untuk memberiku kebahagiaan, dan aku tidak bisa terus berjuang untuk mendapatkan pengakuan yang tidak akan pernah datang. Aku yang menentukan arah hidupku, dan aku berjanji pada diriku sendiri untuk selalu memilih kebahagiaan, apapun yang terjadi. Kini, aku melangkah maju tanpa beban. Aku sudah menemukan kekuatan baru dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak pernah tahu ada. Dan aku tahu, ini baru awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan kebahagiaan yang pantas aku dapatkan.